Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,28%. Kalau kita coba zoom in, posisi candle hari ini inside bar ya teman-teman, artinya cukup bagus. Ataupun area low-nya ternyata lebih rendah daripada low kemarin ya. 7037, yang low kemarin di area 7039, tapi hari ini pergerakan candle-nya cukup bagus. Bisa closing hijau dan ada potensi besok akan kembali menguji area resisten di 7132. Supportnya masih sama, sementara ini ada di area 7015 sampai area 7000. Kita akan coba pantau selama nggak jebol dari area 7000. Polanya masih jelas inverted head and shoulders. Dengan target bisa menyentuh area all time high-nya atau bahkan mencetak new all time high. Kalau kita lihat data di rti.co.id, bisa teman-teman lihat bahwa pergerakan hari ini cukup acak ya teman-teman. Naik, turun, dan closingnya ditarik. Sehingga closingnya bisa di area 7070. Transaksi hari ini cenderung sepi, 12 triliun saja. Dan asing hari ini kembali net buy. Sebuah petanda yang cukup baik. Asing net buy 316,94 miliar. Biasanya asing net buy kalau saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG, ada potensi bahwa IHSG juga mengalami kenaikan. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah BABP. BABP hari ini naik signifikan 25,24%. Salah satu saham yang downtrend. Tapi kemudian ada volume yang menarik pada perdagangan hari ini. BABP ini sempat menyentuh area 600-an ya teman-teman. 610 sebelum akhirnya diguyur ataupun mengalami koreksi sampai low-nya terakhir di kisaran 96, artinya sudah turun cukup dalam. Berhasil breakout beberapa area resisten dan posisinya sekarang berpotensi menguji area resisten berikutnya di area 138. Untuk area support terdekat dari BABP ada di area 125 sampai 123. Dan untuk area support 2-nya ada di 117 sampai area 114. Untuk volume, teman-teman boleh coba lihat bahwa volume terakhir yang besar itu ada di bulan April. Artinya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November awal tidak ada volume yang cukup berarti. Di sini ada pola cup and handle, posisinya udah breakout, bahkan harusnya sudah berhasil menyelesaikan target. Karena hari ini kenaikannya sangat-sangat signifikan. Untuk target cup and handle-nya ini kita ukur dari low sampai area neckline kurang lebih di kisaran 114. Ya, sedikit lagi akan menyelesaikan target. Targetnya ada di area sekitar 131, artinya selisih 2 poin lagi. Dan kalau misalnya bisa lanjut ke 138 dan langsung breakout, artinya rounding bottom. Tapi kalau kemudian di 138 bisa tertahan lalu koreksi, berpotensi membentuk inverted head and shoulders ya teman-teman. Jadi ini simulasi aja. Left shoulder-nya udah ada. Kita nggak tahu nih besok akan langsung di breakout dari area 138 atau akan mengalami koreksi dulu. Dan kalau misalnya koreksi lalu tertahan, berpotensi membuat right shoulder. Jadi silahkan teman-teman pantau dua area support yang ada. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah MNCN. Adalah pemilik dari BABP. Salah satu saham yang juga akhir-akhir ini terus mengalami penurunan.
Di awal 2022 sempat naik sampai area kira-kira 1080, kemudian turun. Dan posisinya sekarang berpotensi ya teman-teman. Ini mau dibilang inverted head and shoulders ya boleh juga, atau mau dibilang cup and handle juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena target kenaikannya itu sebenarnya ada di sini. Jadi area bagian kiri dan kanan itu boleh dijadikan area support, tetapi untuk mengukur target kenaikan itu ada di sini. Jadi kita gambarkan saja sebagai cup and handle, dan kalau bisa breakout, neckline-nya tuh ada di 850, ada potensi untuk MNCN bisa mengalami penguatan lanjutan sampai kisaran 930. Hari ini ditutup hammer. Kalau turun ke support terdekat ada di 810 sampai area 800, area angka psikologis. Lalu untuk area support 2-nya ada di kisaran 780 sampai kisaran 770. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada di 810-800 ataupun 780-770. Atau kalau mau buy on breakout, silahkan menunggu sampai saham MNCN bisa breakout dari 850 yang disertai dengan volume. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pico. Pico pada perdagangan hari ini berhasil mantul dari area supportnya dengan low di 410. Bertepatan dengan area support yang beberapa waktu yang lalu sempat kita buat di area 456 sampai 410. Dan kalau dari pola yang ada terlihat jelas bahwa ada potensi, harusnya yang ini, bahwa terlihat jelas ada potensi untuk membentuk inverted head and shoulders. Ini left shoulder. Lalu ini adalah headnya sampai area low di sini. Lalu posisinya sekarang membentuk right shoulder. Kalau bisa breakout dari area resisten dan angka psikologis di 500, artinya ada potensi kenaikan yang cukup besar di saham Pico, di mana saham Pico bisa lanjut naik sampai kisaran area kita akan tandain. Dia bisa lanjut naik sampai kisaran area 704. Dan silahkan teman-teman perhatikan, kalau dia turun ke support bagian atas di 456 450, boleh silahkan buy on weakness, ataupun kalau mau spare sampai 410 juga nggak ada masalah. Atau kalau mau buy on breakout, silahkan buy kalau misalnya saham Pico bisa breakout dari area 500-nya yang disertai dengan volume, karena untuk target kenaikannya berpotensi lanjut sampai area 704. Kita coba pakai time frame monthly untuk lihat all time high-nya. All time high-nya masih jauh di atas ya teman-teman. Jadi artinya kalau ada kesempatan breakout resisten boleh kita pakai, karena sepertinya all time high-nya masih sangat-sangat tinggi. Jadi resisten terdekat ada di 500. Kalau 500-nya breakout, angka psikologisnya breakout, bisa menjadi kesempatan untuk trading di saham Pico. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Wins. Wins pada perdagangan hari ini ditutup melemah 1,97%. Yang menarik adalah saham Wins ini turun, mengalami koreksi kecil, tetapi volumenya juga kecil ya teman-teman. Bahkan hampir tidak ada volumenya. Kita akan gunakan time frame yang lebih kecil, karena kalau kita nunggu time frame daily, supportnya masih agak jauh. Teman-teman bisa coba lihat di sini bahwa beberapa hari terakhir ketika koreksi itu volumenya sudah cenderung menipis.
Jadi kita akan gunakan area support yang ada di sini 374 sampai area 364. Kalau misalnya turun ke area tersebut bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. 374 sampai 364. Kalau misalnya area ini jebol, maka ada potensi untuk menguji area support yang ada di bawahnya, kurang lebih di kisaran 344 sampai area 336. Jadi kita tandain juga di sini 344 sampai 336. Jadi silahkan teman-teman pantau kedua area support ini di time frame yang lebih kecil. Kiranya kalau koreksi ke area tersebut bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci teman-teman, bisa kalian lihat bahwa area support satunya bertepatan dengan Fibonacci golden ratio 38,2. Dan untuk area support 2-nya, kalau kalian mau spare sampai area 330, itu juga nggak ada masalah. Artinya bisa turun sampai area Fibonacci golden ratio 61,8. Jadi silakan teman-teman pantau dua area support yang ada 374, 364, 374, 364 ataupun 344, 330. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Indi. Indi pada perdagangan hari ini ditutup melemah. Indi melemah sebesar 4,97%. Kita akan hapus dulu Fibonacci-nya. Indi ini sebenarnya pergerakannya sangat-sangat bagus, membentuk double bottom versi besar. Dengan area neckline dan resisten itu ada di area 3150. Kemudian beberapa kali mencoba breakout, cuman akhirnya gagal dan akhirnya turun karena false break. Dan di sini dia sudah menjebol area support yang cukup kuat di kisaran area 2900. Dan ada potensi Indi akan melanjutkan penurunannya menuju area support berikutnya kurang lebih di area 2740 sampai area 2610. Kalau misalnya kita mencoba membuat uptrend channel ya teman-teman. Misalnya kita coba buat uptrend channel dari area sini. Kita bikin uptrend channel dari area low yang ada di sini. Kita hubungkan garisnya ke sini. Lalu kita tarik ke atas. Sebenarnya ada potensi untuk saham Indi akan menyentuh bagian bawah daripada uptrend channelnya ya teman-teman. Tapi kita akan lihat apakah dia mampu bertahan di uptrend channel ini lalu mantul, atau ternyata dia gagal bertahan dan melanjutkan penurunannya. Untuk area support dengan area support 2620 sendiri itu bertepatan dengan area Fibonacci harusnya. Kita coba tarik dari low yang ada di bawah sampai high di kisaran 3420 dan bisa kita lihat bahwa area 2660 adalah area support yang kita tandain sekaligus area Fibo 61,8. Kita harap area tersebut mampu menahan saham Indi ketika mengalami penurunan. Jadi untuk teman-teman yang mau cicil, silahkan cicil dekat-dekat area 2660. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. ESA pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan tipis 0,91%. ESA ini ketahan resisten 1160. Dan kalau kita lihat ESA ini sebenarnya berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia bisa breakout dari area 1160, baik itu sebagai bullish pennant
ataupun sebagai right shoulder daripada inverted head and shoulder, itu maka ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Nah, kalau misalnya kita ukur dari area low yang ada di sini sebagai bullish pennant naik sampai resisten, lalu kita letakkan di area breakoutnya nih target kenaikannya, maka ESA tuh bisa lanjut kurang lebih sampai area 1300-an. Kurang lebih ya memang area rounding bottom ataupun area headnya juga naik sampai area tersebut. Jadi ESA akan bergerak cukup baik walaupun tertahan sudah 4 hari di area resisten. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan buy dekat-dekat area 1100. Boleh coba spare sampai 1090. Kalau ternyata jebol, dia akan turun ke area supportnya kurang lebih di 1035 sampai 1010. Jadi silahkan teman-teman pantau area support yang ada. Ataupun kalau mau buy on breakout, boleh buy ketika dia bisa breakout di area 1160. Disertai dengan volume dan buy ketika mendekati closing ya teman-teman. Artinya breakoutnya valid. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dari BABP, MNCN, Pico, Wins, Indi, dan ESA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.